Shalom, Om Swastiastu, salam kebajikan. Halo saudara-saudara sebangsa dan setanah air Indonesia, bertemu kembali dengan Hendro Firleso. Pertama-tama, saya mengucapkan ikut berduka cita yang mendalam atas meninggalnya Markis Kido, legenda bulu tangkis Indonesia. Semoga almarhum Kido diterima di sisi Tuhan Yang Maha Esa, dan keluarga yang ditinggalkan diberikan kekuatan, ketabahan, dan keikhlasan. Saudara-saudara sebangsa, marilah kita ikuti berita mengenai meninggalnya Markis Kido. Mari kita baca berita yang pertama. Legenda bulu tangkis Indonesia, Markis Kido meninggal dunia. Markis Kido datang dari dunia bulu tangkis Indonesia. Mantan pemain ganda putra Markis Kido meninggal dunia. Hal ini diumumkan PBSI lewat akun media sosial Senin 14 Juni 2021. Tak disebutkan penyebab wafatnya pria 36 tahun tersebut. Innalillahi wa innalillahi roji'un. Telah meninggal dunia salah satu pahlawan bulu tangkis Indonesia, peraih emas Olimpiade Beijing 2008, Markis Kido. Bunyi pernyataan resmi PBSI. Semoga almarhum mendapat tempat terbaik di sisinya dan keluarga yang ditinggalkan diberi ketabahan. Selamat jalan, Kido. Selama kariernya, Markis Kido mencapai puncak kejayaan saat berpasangan dengan Hendra Setiawan. Di kategori perorangan, sejumlah gelar bergengsi diraih keduanya. Beberapa yang terkenal yakni medali emas SEA Games 2005, BWF World Champions 2007, Asia Badminton Championship 2005 dan 2009, Asian Games 2010, dan yang paling diingat menjuarai Olimpiade Beijing 2008 dengan mengalahkan Cai Yun dan pasangannya Hu Haifeng di final. Selamat jalan, Markis Kido. Markis Kido meninggal dunia ketika ada di lapangan, saudara-saudara. Dia ada di lapangan bulu tangkis Petrolin yang ada di Alam Sutra. Dan saat itu Markis Kido sedang bermain bulu tangkis karena usianya juga sudah cukup senior. Maka dia menggunakan skor sampai 30. Kita ikuti berikutnya. Teman Markis yang ada di lapangan saat Markis Kido akan mengembuskan nafasnya yang terakhir. Berita ini diambil dari Spotfit ya. Sempat ngorok, legenda bulu tangkis Indonesia beberkan kronologi kematian Markis Kido. Kabar duka menyelimuti dunia olahraga tanah air, khususnya bulu tangkis. Salah satu putra terbaik Markis Kido meninggal dunia pada Senin, tanggal 14 Juni 2021. Mantan pebulu tangkis ganda putra Indonesia itu meninggal pada usia 36 tahun, diduga karena serangan jantung. Kabar duka terkait meninggalnya Markis Kido juga dibenarkan oleh PBSI melalui cuitan di media sosial.
Innalillahi wa innalillahi roji'un. Telah meninggal dunia salah satu pahlawan bulu tangkis Indonesia peraih emas Olimpiade Beijing 2008, Markis Kidu. Demikian tulis akun Instagram PBSI. Semoga almarhum mendapat tempat terbaik di sisinya dan keluarga yang ditinggalkan diberi ketabahan. Di tempat lain, legenda bulu tangkis Indonesia Chandra Wijaya pun membeberkan kronologi kematian juniornya. Jadi, maaf, posisi saat itu memang Markis Kidu adalah di bawah Chandra Wijaya, karena sebelumnya Chandra Wijaya pun pernah meraih medali emas Olimpiade. Jadi si Markis Kidu ada sebagai juniornya. Peraih medali emas Olimpiade Sydney itu kebetulan tengah berlatih bersama Markis Kidu. Jadi Chandra Wijaya waktu itu mendapat Olimpiade ini ya, medali emas Olimpiade Sydney. Chandra Wijaya mengatakan bahwa Markis Kidu sempat tersungkur dan kolap di tengah lapangan pertandingan. Sore ketika itu masih skor ketika itu masih 15-8 karena hanya game 30 ya untuk mereka-mereka yang sudah senior. Walaupun umur masih 36 tapi tetap di dalam perbulu tangkisan sudah cukup senior. Karena dia sudah beristirahat sebagai pemain nasional. Atau baru saja pindah lapangan. Tidak ada tanda-tanda aneh atau mencurigakan dari gerak-gerik Kidu saat itu, tulis Chandra di akun Instagram pribadi miliknya. Namun tak lama kemudian saya terkejut, panik, dan segera lari masuk ke lapangan karena melihat Kidu sudah dalam posisi aneh, telungkup ke depan. Di situ pula saya dan teman-teman segera melakukan tindakan dan menolong sebisa mungkin dan tidak pikir panjang. Beberapa menit kemudian kami langsung membawanya ke rumah sakit terdekat, bunyi pernyataan tersebut. Ini adalah foto saat Markis Kidu dan Hendra Setiawan mendapat medali emas di Olimpiade Beijing 2008. Mantan pasangan Sigit Budiarto dan Tony Gunawan itu, ini yang dimaksud adalah Chandra Wijaya ya, itu juga menceritakan bahwa Markis Kidu sempat tidur ngorok di perjalanan menuju rumah sakit. Saudara-saudara sebangsa, saya juga pernah melihat ya teman saya persis di sebelah waktu itu ada kecelakaan ya, saya kecelakaan dengan teman saya. Jadi di saat-saat dia itu mau mengembuskan nafas terakhir, dia ngorok 3 kali dan ngorok itu panjang. Dan yang ketiganya itu dia langsung mengembuskan nafas yang terakhir, saudara. Jadi saya teringat waktu saya mengalami di sebelah teman saya yang ngorok juga, dan itu adalah detik-detik terakhir daripada nafasnya. Akan tetapi takdir berkata lain untuk Markis Kidu. Berikutnya, juara Olimpiade Beijing 2008 itu menghembuskan nafas terakhirnya sesaat setelah mendapat perawatan intensif di IGD. Jadi setelah sampai di rumah sakit yang ada di Alam Sutra, dokter berkata bahwa dia sudah tidak tertolong lagi. Kidu ngorok dan tak sadarkan diri, namun masih bernapas ketika Kidu dimasukkan ke dalam mobil. Ini adalah saat-saat terakhir, saudara-saudara sekalian. Saat-saat terakhir ya, begitu masuk di mobil dia ngorok, dan pasti ada ngorok yang terakhir waktu di dalam mobil itu. Jadi waktu diturunkan dan diterima oleh rumah sakit, rupanya nafasnya sudah tidak ada. Namun tak lama setelah masuk ke IGD, kami mendapat kabar kalau Kidu sudah meninggal. Timpal pria kelahiran Cirebon tersebut.
Chandra merasa sedih dan terpukul mendengar kabar kematian Markis Kido. Saya sangat sedih dan terpukul karena usaha saya dan teman-teman tidak berhasil. Saya pun merasa turut bersalah. Mohon maaf lahir dan batin Yado, ucap Chandra. Ini adalah foto ketika Chandra Wijaya dan Sigit Budiarto meraih kejuaraan. Ini adalah pialanya besar sekali, jadi waktu itu Super Series dia mendapat kejuaraan All England ini piala All England ini. Gue sudah berusaha sebisanya, tapi mungkin ini sudah kehendak atau jalannya yang terbaik buat elu. Selamat jalan, Do. Elu adalah patriot olahraga. Meninggal di lapangan, itu adalah sebuah kehormatan. Kita semua merasa kehilangan. Pergilah dalam damai. Untuk keluarga yang ditinggalkan, kami turut berduka cita yang sedalam-dalamnya. Semoga diberi kekuatan dan ketabahan. Ed Bona Septano dan Pia Sebaidah Bernadette. Ini adalah saudara Kido ya. Bona Septano dan Pia Sebaidah ini adalah adik-adik dari Markis Kido. Keluarga Markis Kido ada 3 dan 3-tiganya adalah atlet bulu tangkis nasional. Kita ikutin berita berikutnya. Markis Kido adalah salah satu bulu tangkis terbaik yang pernah dimiliki Indonesia dan dikenal sebagai pemilik smash keras. Memang ya dengan tubuh yang cukup gempal, walaupun dia adalah atlet nasional tapi badannya gempal sehingga dia punya power yang cukup keras untuk melakukan smash. Walaupun dia tidak terlalu tinggi karena Markis Kido itu sekitar 170 cm. Karirnya di bulu tangkis bersama Hendra Setiawan terus menanjak pada rentang tahun 2005 sampai 2011. Prestasi terbaik Markis Kido bersama Hendra Setiawan adalah meraih medali emas Olimpiade Beijing 2008 di Cina. Pada babak final, mereka mengalahkan pasangan tuan rumah sekaligus rival sengit mereka, Cai Yun dan Fu Haifeng, dalam laga alot 3 game dengan skor 12-21, 21-11, dan 21-16. Tidak cuma itu saja, Markis Kido dan Hendra Setiawan juga berhasil meraih medali emas Asian Games 2010. Di Asian Games 2010, Markis dan Hendra juga mengalahkan lawan fenomenal lainnya yaitu Ko Kin Kit dan Tan Hun Hyong dari Malaysia lewat rubber game 16-21, 26-24, dan 21-19. Saudara sebangsa dan setanah air Indonesia ya, ini adalah sedikit kronologis meninggalnya Markis Kido dan beberapa prestasi yang sudah diraih Markis Kido. Markis Kido ini adalah pemain double yang serba bisa disandingkan dengan siapa saja. Karena selain dengan Hendra Setiawan yang dia banyak meraih prestasi, tapi sebelum itu dia juga pernah berpasangan dengan Kevin Sanjaya, dengan Marcus Bernardi Gideon, dan dia juga main di ganda campuran, pernah berpasangan dengan Butet atau Liliana Natsir, dan pernah berpasangan dengan adiknya Pia Jubaidah. Markis Kido adalah pemain yang serba bisa. Jadi kita lihat berita selanjutnya bagaimana merasa kehilangannya si Butet ya, Liliana Natsir. Di sini ada berita yang cukup mengharukan juga. Liliana Natsir juga sudah pensiun bulu tangkis. Dan ini di dalam berita ditulis, Liliana Natsir kenang masa indah bersama Markis Kido saat juara Asia. Dari berita medcom.id3 ya.
Ini berita olahraga semua. Jakarta, kabar meninggalnya Markis Kido mengejutkan Liliana Natsir atau Butet sapaannya. Mengenang masa indah bersama mantan bulu tangkis pelatnas PBSI tersebut. Hal itu dirasakan Butet saat berdua dengan Kido di awal kariernya, sebelum prestasinya melejit bersama Tontowi Ahmad. Butet sempat bertandem dengan Kido. Jadi Butet bertandem dengan Kido ini di waktu Liliana Natsir masih junior ya. Dia mulai junior, dia mulai merangkak masuk ke timnas senior. Dia mengakui Kido sosok yang sangat mengayominya. Puncaknya Liliana dan Kido berhasil meraih gelar juara saat bermain di level junior. Ya kan masih junior itu. Untuk kategori si Butet masih junior. Dan si Markis Kido sudah masuk ke ini sudah mau merangkak masuk ke senior. Astaga Uda Kido. Ya dipanggil Uda ya karena dia adalah merupakan kakak daripada junior-juniornya. Tidak menyangka pergi secepat ini. Pertama kali gue ikut kejuaraan internasional, kejuaraan Asia Junior, main mix double partner sama lu bro, dan kita juara. Tulis Butet di Instagramnya. Semoga Uda Kido ditempatkan yang terbaik di sisinya dan keluarga yang ditinggalkan diberikan ketabahan dan keikhlasan. Amin. Lanjut Butet. Markis Kido meninggal pada usia yang masih cukup muda, yaitu 36 tahun. Masih muda ya, saudara ya. Dia meninggal diketahui karena serangan jantung. Kido menghembuskan napas terakhir usai ambruk saat bermain badminton di Gor Petrolin Alam Sutra, Tangerang. Saat baru bermain setengah game, Markis Kido tiba-tiba terjatuh dan tidak sadarkan diri. Rekan-rekannya di lapangan segera memberi pertolongan dan membawa Markis Kido ke rumah sakit. Namun nyawa sang legenda bulu tangkis tidak terselamatkan. Tadi yang sudah diceritakan oleh Chandra Wijaya, karena memang Markis Kido berangkat dari Roma itu berpamitan dengan ibunya bahwa dia akan bertemu dengan Chandra Wijaya biasa untuk happy fun ya. Happy fun biasa senior-senior itu kalau sebagai atlet begitu dia sudah pensiun, dia akan melakukan rutinitas berolahraga. Kalau dia bulu tangkis ya pasti dia senangnya bulu tangkis bertemu dengan sahabat-sahabat dia yang lama yang juga sudah pensiun. Kita juga ikut miris ya. Saudara-saudara sebangsa kehilangan seorang legenda bulu tangkis Indonesia yang sudah menorehkan tinta emas di Olimpiade. Karena Olimpiade itu kan diadakan per 4 tahun ya. Jadi siapapun atlet yang pernah meraih medali emas di Olimpiade itu pasti sangat dikenal. Karena sebelum Markis Kido adalah Susi Susanti dan pasangannya Alan Budi Kusuma. Waktu itu dua-duanya meraih emas sejoli. Jadi sampai sekarang akhirnya mereka married, Susi dan Alan ya. Setelah Alan dan Susi yang meraih medali emas adalah ini Chandra Wijaya. Chandra Wijaya dia meraih emas dengan pasangannya, dan kemudian adalah Markis Kido dengan pasangannya Hendra Setiawan. Ini adalah ucapan juga ya, semua mengulas tentang kehilangan semua. Jadi kehilangan sang legenda bulu tangkis ya, Indonesia kehilangan pahlawan. Dan kita sampai kepada rumah duka. Karena tadi siang, tadi sekitar jam 10 Markis Kido dimakamkan. Dan sebelum dimakamkan pun itu terjadi sedikit polemik karena usulan daripada selevel atau senior Markis Kido itu mengusulkan Markis Kido dimakamkan di makam pahlawan. Tapi menurut Seknek yang mengurus masalah
tanah di makam pahlawan, Markis Kido dianggap belum memenuhi kriteria untuk dimakamkan di makam pahlawan, karena ada kriteria ya yang harus dipenuhi oleh seorang pahlawan. Yang ini adalah Markis Kido adalah pahlawan olahraga, dan dia pun juga pernah mendapat award atau mendapatkan suatu bintang ya. Mungkin bintangnya belum selevel bintang mereka yang berhak dimakamkan di makam pahlawan. Ini kita berbicara rumah duka Markis Kido, banjir karangan bunga. Ada dari Presiden Joko Widodo. Kita melihat di sini banyak sekali karangan bunga. Pasti ya, saudara-saudara sekalian, karena Markis Kido adalah pemain bulu tangkis legenda. Terus dia berpasangan dengan siapapun juga. Waktu itu dia meraih juara. Dipasangkan dengan Kevin, dia meraih juara. Dipasangkan dengan Gideon, dia meraih juara. Dipasangkan dengan Butet, dia meraih juara. Dan yang puncak-puncaknya adalah ketika dia berpasangan dengan Hendra Setiawan. Dengan banyak prestasi yang ditorehkan bersama Hendra Setiawan. Nanti kita lihat ya prestasi apa saja yang ditorehkan. Tapi kita sekarang berbicara di rumah duka. Rumah duka dari pebulu tangkis Markis Kido, kebanjiran karangan bunga. Salah satunya adalah dari RI 1, yaitu Presiden Joko Widodo. Markis Kido meninggal dunia pada Senin tanggal 14 kemarin ya. Itu dia meninggal sekitar dia terjatuh itu kira-kira sekitar jam 7-an, dan dia mengembuskan napas terakhir setelah melalui waktu ditolong di lapangan, diusahakan didudukkan, diberikan napas bantuan juga, dipompa jantungnya sampai dibawa ke rumah sakit. Itu memakan waktu hampir 1 jam, tapi memang di perjalanan Tuhan sudah memanggil Markis Kido. Karena ini ya, Markis Kido meninggal dunia pada Senin tanggal 14 kemarin malam karena serangan jantung. Kepergian peraih medali emas Beijing 2008 itu begitu mendadak, yang mengagetkan masyarakat di tanah air. Tenda yang menandakan duka sudah terpasang rapi di teras rumah Ibunda Kido. Jasad Kido dimandikan pukul 7 pagi dan selesai pukul 7.20. Kido ini ya dari Bekasi ya. Dia rumahnya ada di Bekasi. Saat mendung dan sempat gerimis. Kabar terbaru dari pihak keluarga, tamu duka diharapkan tetap tenang dan mematuhi protokol kesehatan. Sementara agar tidak terjadi kerumunan, kursi tamu juga diberi jarak. Matahari mulai beranjak 7.20 WIB. Pemandian sudah selesai dan semua sedang dipersiapkan untuk dikafankan. Kini mereka menantikan kedatangan seluruh anggota keluarga di rumah duka Ibunda Markis Kido sebelum nantinya dikebumikan. Rencananya pemakaman dari atlet bulu tangkis itu akan dilaksanakan pada hari ini, ya kan, Selasa pagi. Pemakaman dilangsungkan di Taman Pemakaman Umum Kebonanas, Cipinang. Kebonanas, Cipinang, Jakarta Timur. Berada satu tempat dengan peristirahatan terakhir ayahnya, yaitu Bapak Jumharbe Anwar. Dan dimakamkan, Markis Kido dimakamkan satu liang dengan bapaknya Jumharbe Anwar. Menurut keterangan Paman Kido, Rijal, jasad almarhum bakal diberangkatkan pada pukul 10 WIB, terlebih kerabat belum sepenuhnya hadir di rumah. Ini adalah saat-saat tadi ya setelah dimandikan, dikafanin sambil menunggu jam 10 akan diberangkatkan. Ini adalah yang tadi saya bilang ya, sedikit polemik tentang apa sih kriteria seseorang yang melegenda ya, termasuk pahlawan juga.
bisa dimakamkan di makam pahlawan. Markis Kido yang meninggal dalam usia 36 tahun sempat diusulkan untuk dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Kalibata. Jenazah Kido akhirnya dimakamkan di Taman Pemakaman Umum Kebun Nanas, Jakarta Timur. Karena yang saya bilang tadi ya, kriteria dari Markis Kido belum memenuhi syarat. Ini adalah tadi saat ini ya pemakaman Markis Kido. Ini adalah polemik Markis Kido tidak dimakamkan di makam pahlawan ya, di Taman Makam Pahlawan. Ini apa sih semestinya yang terjadi? Coba kita baca bersama-sama. Legenda bulu tangkis Indonesia, Haryanto Arbi, menyayangkan jenazah bulu tangkis peraih medali emas Olimpiade 2008 Beijing, Markis Kido, yang tidak bisa dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Kalibata, Jakarta Selatan. Melalui akun media sosial Instagram, Haryanto Arbi mempertanyakan hal itu kepada Kemenpora. Ia juga meminta kepada Kemenpora untuk merumuskan supaya para pahlawan olahraga, khususnya mereka yang pernah mendapatkan medali emas di Olimpiade, untuk bisa mendapatkan penghargaan dan kelayakan hidup setelahnya. Menurut saya, Markis Kido sudah layak. Disayangkan ya, kenapa tidak bisa dimakamkan di Taman Makam Pahlawan. Coba dipikirkanlah, ya layaklah seperti itu. Itu adalah keinginan daripada Haryanto Arbi ya. Apakah juara di Olimpiade belum cukup? Saya rasa tidak begitu mudah ya, saudara, untuk bisa dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Kalibata. Selain itu, Haryanto Arbi meminta kepada pemerintah melalui Kementerian Pemuda dan Olahraga untuk bisa memperjuangkan hak atlet yang berhasil mengibarkan bendera merah putih dan mengumandangkan lagu Indonesia Raya di ajang Olimpiade untuk mendapatkan penghargaan yang sesuai. Ya, karena Olimpiade itu diadakan 4 tahun, jadi betul-betul fenomenal. Siapapun juga atlet di dunia yang pernah mendapatkan penghargaan medali emas di Olimpiade itu sungguh luar biasa. Waktu itu saya masih ingat Chandra Wijaya, Susi Susanti, terus Alan Budi Kusuma itu mendapat hadiah sampai 1 miliar saat itu ya. 1 miliar saat itu. Kalau Susi Susanti itu 1992. 1992 saya masih ingat Susi itu mendapatkan medali emas Olimpiade itu di Barcelona. Dan setelah itu baru itu 92 dan setelah itu ya 4 tahun kemudian atau 8 tahun kemudian adalah Chandra Wijaya. Chandra Wijaya baru 2008 adalah Markis Kido. Jadi ini di sini. Selain itu, Haryanto Arbi meminta kepada pemerintah melalui Kementerian Pemuda dan Olahraga tadi ya, untuk bisa memperjuangkan hak atlet yang berhasil mengibarkan bendera merah putih dan mengumandangkan lagu Indonesia Raya di ajang Olimpiade untuk mendapatkan penghargaan yang sesuai. Penghargaan itu, kata Haryanto Arbi, berupa jaminan kesejahteraan di hari tua sampai perlakuan layaknya pahlawan bangsa supaya bisa dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Kalibata. Ini adalah permintaan ya. Kalau untuk kesejahteraan atlet yang pernah meraih medali emas Olimpiade, tentunya pemerintah sangat perhatian. Tapi untuk dimakamkan di Taman Makam Pahlawan ini masih pertimbangan, karena selama ini belum ada seorang atlet yang dimakamkan di makam pahlawan ya. Coba diusahakan supaya
kedepannya jelas. Atlet yang mendapatkan medali di Olimpiade bisa dapat privilege sebagai apresiasi bahwa apa yang selama ini dilakukan atlet itu dihargai oleh negara. DPR saja bisa dapat uang pensiun. Kalau pahlawan olahraga bisa juga dong. Ini adalah permintaan dari Haryanto Arbi ya. Haryanto Arbi kalau tidak salah sekarang jadi anggota DPR ya. Dia adalah salah satu atlet yang terjun ke dunia politik. Di konfirmasi terpisah, Menteri Pemuda dan Olahraga Zainuddin Amali menjelaskan bahwa alasan Markis Kido tidak bisa dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Kalibata. Menurut hal itu diatur dalam peraturan di Kementerian Sosial, yaitu berupa kriteria khusus terkait siapa saja yang berhak dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Kalibata. Jadi ya karena tidak memenuhi kriteria ya, kita di sini lihat Menteri Olahraga datang di kediaman Markis Kido. Kawan bulu tangkis Indonesia menghembuskan napas terakhir hari Senin tanggal 14 Juni ketika berlatih bermain bulu tangkis di kawasan Alam Sutera di Tangerang. Ketika itu dia bermain bulu tangkis, ketika di game kedua dia pergantian pindah lapangan, dia akhirnya terjatuh, kemudian ditolong oleh para rekan-rekannya lah. Salah satunya ditolong oleh Chandra Wijaya, salah satu juga mantan pemain. Waktu itu Kido udah posisinya langsung pingsan, tidak sadarkan diri, dan juga mengorok. Akhirnya langsung cepat diberi pertolongan. Kido dibawa ke rumah sakit Omni di Alam Sutera. Namun memang Tuhan rupanya berkehendak lain. Kido akhirnya memang dinyatakan berpulang pada hari Senin tanggal 14 Juni tahun 2021 sekitar pukul 18.30 atau jam 7 lah sekitar lebih. Saya jadi pemain tunggal dulu. Kebetulan saya yang ambil Kido untuk jadi pemain tunggal tahun 2009. Tapi berkembangnya waktu melihat skill Kido di ganda lebih menonjol, akhirnya saya dengan pengurus berdiskusi Kido pindah ke pemain ganda dan itu disetujui. Akhirnya ya memang terjawab bahwa Kido memiliki bakat yang lebih menonjol di gandanya daripada di tunggalnya itu tahun 2009. Markis ini kan orangnya humble, orangnya baik. Kalau diminta tolong main dimanapun tempatnya akan didatangi. Mengucapkan bela-sungkawa yang sedalam-dalamnya untuk senior panutan juga legenda bulu tangkis Indonesia Markis Kido. Mudah-mudahan amal dan perbuatan diterima Allah Subhanahu wa taala dan keluarga yang ditinggalkan mendapat ketabahan. Yang pasti ya rasanya sangat banyak ya, maksudnya kita biasa bercanda-bercanda bareng sama Bang Uda. Kalau saya manggilnya sendiri kan Bang Uda ke dia. Terus belum lama ini juga main bareng sama dia. Gitu ya, banyaklah kenangan-kenangan itu dan ya mudah-mudahan Bang Uda diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala.
Ido, pahlawan bulu tangkis Indonesia, menghembuskan napas terakhir hari Senin tanggal 14 Juni ketika berlatih bermain bulu tangkis di kawasan Alam Sutra di Tangerang. Ketika itu dia bermain bulu tangkis, ketika di game kedua dia pergantian pindah lapangan, dia akhirnya terjatuh, kemudian ditolong oleh para rekan-rekannya lah. Salah satunya ditolong oleh Chandra Wijaya, salah satu juga mantan pemain. Waktu itu Ido udah posisinya langsung pingsan, tidak sadarkan diri, kemudian juga mengorok. Akhirnya langsung cepat diberi pertolongan, Ido dibawa ke rumah sakit Omni di Alam Sutra. Namun memang Tuhan rupanya berkehendak lain. Ido akhirnya memang dinyatakan berpulang pada hari Senin tanggal 14 Juni tahun 2021 sekitar pukul 18.30 atau jam 7 lah sekitar itu. Saya jadi pemain tunggal dulu. Kebetulan saya yang ambil Ido untuk jadi pemain tunggal tahun 2009. Tapi berkembangnya waktu melihat skill Ido di ganda lebih menonjol, akhirnya saya dengan pengurus berdiskusi, Ido pindah ke pemain ganda, dan itu disetujui. Akhirnya ya memang terjawab bahwa Ido memiliki bakat yang lebih menonjol di gandanya daripada di tunggalnya itu tahun 2009. Markijo ini kan orangnya humble, orangnya baik. Kalau diminta tolong main dimanapun tempatnya akan didatangi. Mengucapkan belasungkawa yang sedalam-dalamnya untuk senior, panutan, juga legenda bulu tangkis Indonesia Markijo. Mudah-mudahan amal dan perbuatan diterima Allah Subhanahu wa taala dan keluarga yang ditinggalkan mendapat ketabahan. Yang pasti ya rasanya sangat banyak ya, maksudnya kita biasa bercanda-bercanda bareng sama Bang Uda. Kalau saya manggilnya sendiri kan Bang Uda ke dia, terus belum lama ini juga main bareng sama dia gitu ya. Banyaklah kenangan-kenangan itu, dan ya mudah-mudahan Bang Ido, Bang Uda diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Saudara-saudara sebangsa dan setanah air, misteri kematian seseorang hanya Tuhan yang Maha Esalah yang tahu. Kematian bisa terjadi kapan saja, di mana saja, dan penyebabnya apa saja. Takut akan Tuhan dan berbuat baik terhadap sesama adalah bekal kita menuju ke surga. Terima kasih sudah menonton video saya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel Hendro Firleso. Semoga kita bertemu kembali pada video-video yang berikutnya. Saya akan mengulas video-video mengenai olahraga ya, terutama MotoGP dan bulu tangkis, karena saya adalah penggemar MotoGP dan bulu tangkis. Kapanpun olahraga itu diadakan, MotoGP atau bulu tangkis, pasti saya menonton sampai detik ini. Terima kasih sudah menonton video saya, saudara-saudara sebangsa setanah air Indonesia. Kita sampai ketemu video saya yang berikutnya. Sampai jumpa. Terima kasih.